berdoa dulu, dan mari berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan juga para fakulti dari Sastra Inggris, yaitu Bapak Kaprodi Pak Wawan Eko Yulianto. Juga kita ada dekan Bapak Daniel Ginting dan juga Wakil Rektor 1 Bapak Patrisius. Terima kasih telah hadir, juga kepada para alumni dan seluruh peserta. Nah, saya ingin menginformasikan untuk para peserta yang nanti ada pertanyaan di dalam sesi ini bisa nanti ke chat box. Jadi you can always chat in the chat box below. Jadi bisa diklik di situ. Dan bila mau menyapa para peserta yang lain juga boleh. Jadi bebas. Jadi semacam temu kangen gitu ya. Di sini kita banyak alumni di sini, juga ada mahasiswa maju. You can say hi to each other in the chat room, in chat box. Saya juga menyarankan untuk mute ya, supaya acara dapat berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi saya ingatkan kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau misalnya ada komentar, itu boleh untuk diketik di chat box. Mulai sekarang juga nggak apa-apa, nanti di tengah-tengah acara juga boleh. Nanti questions akan kita kumpulkan dan kita jawab di sesi question and answer. Nah, baiklah. Nah, di sini saya mau introduction. Dalam masa depan ini, terutama dalam pandemi ini, for the future, it is very important that we have 4Cs. Jadi kita akan membahas tentang 4Cs. Apa itu 4Cs? Itu adalah communication, critical thinking, creativity, and collaboration. Nah, 4Cs ini sangat penting karena di era pandemi ini kita juga banyak sekali disrupsi. There are so many disruptions dan kita akhirnya harus bekerja dan belajar secara remote. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa maju dan juga bisa menyesuaikan diri dengan era seperti ini? Nah, program studi sastra Inggris melakukan pendekatan yaitu digital, creative, and recreative. Nah, kalau saya menjelaskan tentang apa itu digital, creative, and recreative, rasanya kurang lengkap kalau tidak mengundang yang ahli di sini, yaitu Bapak Kaprodi kita, Pak Wawan. Nah, saya ingin mengundang Pak Wawan. Halo Pak Wawan. Hello Amy. Yeah. How are you doing? I'm good. How are you doing, Pak? Very good. Thank you very much. Okay, now we would like you to explain more about what 4Cs are and also the relationship between the digital, creative, and recreative. Can you explain it to us? Oh ya, kalau menjelaskan itu menyenangkan sekali dan kira-kira kalau saya minimal butuh waktu 3 jam lah. Oh iya. Tapi kali ini saya akan jelaskan secara ringkas dulu. Pada intinya kita percaya kalau di masa-masa mendatang itu akan banyak pekerjaan baru, akan banyak pekerjaan hilang, tapi ada beberapa sifat atau kualitas yang kami yakin berdasarkan pembacaan, berdasarkan pustaka ya, berdasarkan bacaan dan berdasarkan pengamatan juga ada kualitas-kualitas yang masih sangat dibutuhkan dan justru akan lebih dibutuhkan, yaitu kemampuan critical thinking. Kita tahu kita baru saja dilanda badai hoax, dan yang kedua adalah creativity. Creativity bisa kita artikan sebagai kekuatan kita atau daya kita untuk mencari solusi untuk masalah, dan biasanya solusi untuk masalah itu kita membutuhkan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan dulu atau thinking outside the box itu istilahnya ya. Terus yang ketiga ada communication. Kita tahu banyak hal yang bisa dikerjakan oleh mesin, AI atau robot mungkin, tapi untuk hubungan komunikasi yang membutuhkan berbagai upaya, berbagai aspek, kita tetap membutuhkan manusia yang tahu saat berkomunikasi, saat menghentikan komunikasi, terus komunikasi seperti apa yang kita butuhkan, mendekati otaknya atau mendekati hatinya, dan hal-hal tersebut itu sangat membutuhkan kemampuan manusia ya, komunikasi. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Kita tahu banyak hal yang terjadi, banyak hal baru, dan kalau kita hanya kekeh memegang apa yang menjadi keahlian kita saja, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan solusi atau suatu kreativitas.
Makanya dibutuhkan kolaborasi itu. Jadi 4 hal itu yang kami ketahui sangat berguna atau lebih dibutuhkan lagi dalam beberapa tahun mendatang, bisa sampai 1-2 dekade mendatang, dan itu yang ingin kami juga ikut berpartisipasi untuk menumbuhkan bagi para mahasiswa kita di Prodi Sastra Inggris ini. Dan upaya untuk menuju itu adalah apa yang kita sebut sebagai kemampuan digital, kreatif, and recreative. Jadi kita mencoba menumbuhkan 4 hal tadi melalui upaya-upaya yang sistematis dengan misalnya penugasan, jenis-jenis keahlian yang kita ajarkan ke mahasiswa yang bersifat itu tadi digital, kreatif, dan recreative itu. Jadi nanti, secara singkat begitu, Emi. Iya. Jadi nanti sastra Inggris ini juga akhirnya semacam interdisciplinary studies ya Pak ya? Kita nanti berkolaborasi dengan banyak disiplin lain. Pada prakteknya memang itu tidak bisa dihindari. Jadi di kelas-kelas memang kita ajarkan keahlian-keahlian yang mendasar seperti ilmu humaniora pada umumnya, yaitu kemampuan yang terangkum dalam tagline kita itu reading the world, dengan cara memahami teks, memahami dunia, memahami suara, dan lain-lain. Terus ada juga express yourself, menyampaikan gagasan kita melalui lisan maupun tulisan, seperti yang kita ajarkan di kelas-kelas speaking, listening, atau writing, dan lain sebagainya. Dan terakhir, to actualize your potential itu. Jadi kelas-kelas kita itu masih sangat, ya namanya Prodi Sastra Inggris ya, masih sangat dimuati elemen-elemen kesastraan, linguistik, pembelajaran, dan penerjemahan. Tapi ketika kita mulai praktekkan ilmu-ilmu itu, kita akhirnya harus berkolaborasi dengan banyak bidang lain. Jadi interdisciplinary studies juga pada akhirnya. Nah, itu menarik sekali, Pak. Nah, ini ada satu yang menarik sekali. Saya ingin para peserta di sini menonton sebuah video yang juga sudah diciptakan oleh anak-anak Sasing ya, Pak ya? Prodi Sasing. Iya, Prodi Sastra Inggris. Mungkin Mira, are you ready to show us the video? Oke, untuk sebentar lagi kita akan melihat video yang diciptakan oleh Prodi Sasing. Nah, di video ini nanti ditunjukkan tentang apa yang approach from English Learner Study Department, Pak ya? Iya. Gitu. Yang tadi express, actualize your potential as well. And read the world, yang pertama. Yeah, read the world. Oke. Dan itu juga nanti masuk dengan our new focus, the digital, creative, and recreative. Baiklah. Tunggu sebentar ya. Ya, enggak apa-apa. Oke.
luar biasa sekali. Itu musiknya juga itu Pak ya, dari Prodi Sastra Inggris juga ya yang mainin? Iya, salah satu mahasiswa kita ya, Aston Jordan Sunario, dia suka main gitar dan serius dengan itu ya. Kalau menurut saya itu harus sesuatu yang harus kita banggakan dan kita dukung, karena memang siapa tahu mungkin di sana dengan kemampuan komunikasi dan bahasa Inggrisnya akhirnya dia bisa menjadi performer gitu kan. Dan ini debut pertamanya mungkin ya. Iya betul. Nah, mungkin Bapak Wawan bisa menjelaskan lebih lanjut tentang fokus baru kita Pak, tentang apa itu digital, creative, and recreative. Oke, baik. Can I start sharing my screen now? Okay. Give me a second. Baik. Selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga kabarnya baik-baik. Kawan-kawan dari Universitas Macung dan terutama kawan-kawan dari luar Universitas Macung yang mungkin belum terlalu kenal kita di Prodi Sastra Inggris Universitas Macung ini. Sebelumnya saya sampaikan dulu tadi ada pertanyaan di chat room, kenapa saya tidak pakai virtual background? Kayaknya kamera saya terlalu sensitif atau bagaimana kalau saya pakai virtual background, bahkan kacamata saya bolong biru gitu. Jadi daripada kelihatan kayak vampir yang presentasi, lebih baik seperti ini. Oke, jadi saya akan mempresentasikan tentang satu fokus baru kita di Prodi Sastra Inggris Universitas Macung ini yang kami sodorkan sebagai sebuah jawaban untuk kebutuhan kita di masa ini, di masa yang semakin digital, dan apalagi ketika terjadi pandemi yang menuntut kita untuk bergerak ke wilayah digital, pembelajaran daring, atau bahkan sesuatu yang sifatnya online dan berdasarkan modul, begitu. Baik, secara umum kalau dirangkum kita punya 3 kata, digital, creative, dan recreative. Seperti apa bentuknya, kita akan masuk ke sini dan saya akan coba jelaskan satu persatu bagaimana. Tapi untuk mengawali perlu saya sampaikan bahwa Prodi Sastra Inggris di Indonesia itu pada umumnya adalah sebuah prodi yang mengajarkan satu, kemampuan dasar berbahasa Inggris, kedua, kemampuan membaca atau mendengar atau memahami sesuatu yang sifatnya literary atau sastrawi itu. Yang ketiga biasanya ada elemen pengajaran bahasa karena kita kan belajar untuk menjadi orang yang bisa berbicara bahasa asing di sebuah negara yang tidak semuanya berbicara bahasa asing. Jadi ada elemen pengajaran. Dan terakhir mendukung itu semua ada elemen translation, penerjemahan. Jadi kita punya elemen-elemen yang secara umum seperti itu. Nah, tapi dengan fokus baru ini kita akan mengarahkan berbagai hal yang ada di dalam elemen-elemen tersebut untuk lebih fokus. Jadi saya akan mulai dengan menjelaskan detailnya. Pertama-tama perlu saya ingatkan kembali, mungkin di awal tahun ini Prodi Sastra Inggris meluncurkan satu tagline-nya yang kami harapkan bisa merangkum semua proses pembelajaran kita di sini. Ya, tagline itu terdiri dari 3 penggal ini: read the world, express yourself, and actualize your potential. Read the world ini berhubungan dengan kemampuan dasar kita sebagai pembelajar bahasa atau ilmu yang berhubungan dengan komunikasi, yaitu memahami dunia dulu. Dan di Prodi Sastra Inggris, memahami dunia itu artinya adalah berbicara, memahami teks-teks atau ucapan yang disampaikan dalam bahasa asing. Jadi memahami dunia dari sana. Terus setelah kemampuan memahami dunia itu terbentuk, selanjutnya kita akan mengarah ke hal yang lebih tinggi, yaitu express yourself. Express yourself ini kalau di Prodi Sastra Inggris berhubungan dengan menyampaikan gagasan secara lisan maupun tulisan. Itu kan ada kelas-kelas yang mengarah ke itu. Dan terakhir, actualize your potential. Ini erat kaitannya dengan konsentrasi kita di Prodi Sastra Inggris itu. Jadi konsentrasi itu kan pada akhirnya memancing kita untuk menggali potensi kita dan akhirnya menunjukkan
dan mengaktualisasikan kepada dunia. Dan jadi 3 penggal tagline itu maknanya seperti itu, dan kami akan terus mengingatkan ini kepada kami sendiri sebagai faculty members, sebagai dosen-dosennya maupun mahasiswa, karena bisa dibilang ini satu suar ya, pandu, sesuatu yang memandu kita dalam melakukan pembelajaran ini. Kalau kita belajar di Prodi Sastra Inggris mengandung elemen yang meningkatkan kemampuan kita memahami dunia, ya itu berarti masih dalam koridor Prodi Sastra Inggris. Mohon maaf. Saya cek dulu. Oke, selanjutnya yang kita tawarkan saat ini adalah digital, kreatif, dan rekreatif. Ini penerjemahan yang lebih spesifik dari tagline Read the World, Express Yourself, and Actualize Your Potential tadi. Saya ingatkan lagi tadi ada 4 wilayah kompetensi di dalam Prodi Sastra Inggris itu. Ada sastra, ada linguistik, ilmu kebahasaan, dan ada pengajaran bahasa, language teaching, dan terakhir translation. 4 hal ini masing-masing didukung oleh mata kuliah yang mengajarkan keahlian-keahlian spesifik. Kalau sastra, keahlian memahami karya sastra dan akhirnya membuat karya sastra juga. Linguistik, memahami aspek-aspek kebahasaan, memahami kekuatan kata-kata. Kekuatan kata-kata bukan dalam artian puisi, tapi elemen-elemen kata itu kan satu kata punya muatan tersendiri atau bentukan kata-kata. Dan pengajaran ini yang menyiapkan mahasiswa, bila pada saatnya nanti ternyata passionnya untuk mengajar, ya ini menyiapkan mahasiswa untuk ke arah sana. Kita ada beberapa mata kuliah seperti itu. Dan yang terakhir, translation, yang tidak perlu saya translate lagi karena sudah pasti ya, translation, penerjemahan. Dan ada beberapa mata kuliah penerjemahan di Universitas Majung ini. Ada penerjemahan dan penjuru bahasaan, ada literary translation, penerjemahan sastra, ada juga mata kuliah yang mendukung ke arah sana, misalnya English for Natural Sciences sama English for Social Sciences. Baik, jadi 4 area utama ini yang menjadi dasar di Prodi Sastra Inggris ini. Nah, untuk konsentrasinya kita tahu ada 2, yaitu tourism dan entrepreneurship for language students. Tourism ini seperti diketahui ini sangat spesifik ya wilayahnya, yaitu pariwisata, ada hubungannya dengan perhotelan, ada hubungannya dengan perjalanan, dan ada hubungannya dengan mempromosikan perhotelan dan perjalanan itu. Misalnya usaha-usaha menyiapkan konten untuk program wisata atau menyiapkan review untuk tempat-tempat wisata semacam itu. Sedangkan satunya lagi, entrepreneurship for language students, ini satu wilayah yang lebar, luas. Di sini pada intinya kita memupuk mahasiswa untuk bersiap menghadapi kewirausahaan di bidang-bidang yang ada hubungannya dengan bahasa. Apa saja bidang-bidang yang ada hubungannya dengan bahasa itu sangat banyak sekarang. Kalau di saat ini di dunia kreatif yang kata orang itu, kita banyak bidang-bidang seperti biro iklan, terus penyiapan konten iklan, bahkan social media specialist itu sekarang ada. Orang yang tugasnya adalah mengisi konten sosial media untuk pembentukan citra dan untuk menjual produk atau untuk mengkampanyekan sesuatu. Banyak sekali di sana, dan belum lagi termasuk seperti misalnya pendidikan. Di bidang pendidikan itu ada yang mulai kursus privat terorganisir, terus ada juga yang pendidikan secara daring, dan bahkan juga produksi teaching media. Satu wilayah yang dulu biasanya dipegang oleh orang-orang dari jurusan teknologi pendidikan, tapi untuk kita yang belajar bahasa Inggris itu satu wilayah yang sangat bisa dijangkau. Dan saat ini semua orang membutuhkan berbagai media untuk belajar. Mulai dari media yang sifatnya digital sampai yang buku mewarna untuk belajar sesuatu. Itu kan media belajar, dan itu yang akan menjadi wilayah kewirausahaan orang-orang dari jurusan bahasa. Baik.
kita lanjutkan. Nah, sekarang tadi saya sebutkan kita akan memfokuskan ke wilayah-wilayah yang sifatnya digital, kreatif, dan rekreatif. Yang perlu saya sampaikan adalah ini bukan pertama kalinya kita melakukan itu. Dengan mengatakan bahwa saat ini kita melaunching digital, creative, and recreative, itu tidak berarti bahwa sebelumnya kita tidak pernah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Kita sudah pernah melakukan itu dan bahkan sering, namun bedanya adalah sebelumnya upaya-upaya tersebut terjadi pada level dosen. Ada dosen-dosen tertentu yang menggunakan penugasan-penugasan yang bersifat digital, kreatif, dan rekreatif itu. Nah, tapi sekarang kita melakukannya secara sistematis, dosen-dosennya berkumpul dan bersepakat untuk membuat penugasan-penugasan tertentu. Jadi di awal semester itu kita sudah siapkan penugasan-penugasan yang bersifat digital, kreatif, dan rekreatif macam apa yang akan kita berikan selama semester ke depan. Dan tujuannya adalah untuk sebagai, bisa dibilang di satu sisi sebagai latihan untuk menumbuhkan 4C tadi, kemampuan komunikasi, creative thinking, critical thinking, sama collaboration. Di sisi lain juga untuk memberikan pembekalan yang praktis juga kepada mahasiswa. Kalau misalnya di semester ketiga atau keempat mahasiswa memiliki minat tertentu di sosial media misalnya, dan akhirnya di salah satu mata kuliahnya diberi penugasan praktis seperti itu, akhirnya minat di sosial media tadi akan lebih terdukung, akan lebih dikuatkan. Nah, yang pertama misalnya di penjurusan literature dan linguistics, hal-hal yang seperti itu nantinya adalah misalnya storytelling, terus short movie script writing, jadi membuat skrip untuk film pendek, podcast production, play performance, ini sudah dilaksanakan, dan audience identification. Jadi itu di satu wilayah linguistics. Jadi hal-hal ini, hal-hal yang sifatnya kreatif dan nantinya bisa diaplikasikan di dunia digital ini, akan dijadikan penugasan-penugasan di kelas, sehingga setelah meninggalkan kelas itu mahasiswa memiliki kemampuan-kemampuan satu teorinya dan praktisnya seperti apa. Untuk short movie ini sebelumnya di semester yang lalu, di tahun yang lalu kita sudah memberikan penugasan seperti itu, penugasan membuat cerita pendek untuk selanjutnya dikolaborasikan dengan prodi lain, dalam hal ini prodi DKV. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika produk yang kita keluarkan dari kelas itu butuh penggarapan lagi kalau misalnya ingin dipakai di pembuatan film pendek oleh prodi DKV. Nah, saat ini kita buat secara lebih mendetil, lebih spesifik, sehingga produk dari kelas ini nanti adalah benar-benar skrip film. Dan kalau memungkinkan juga pada akhirnya juga akan buat storyboardnya juga dengan kolaborasi dengan prodi DKV yang punya mata kuliah storyboard writing atau cinematography. Jadi itu untuk sastra dan linguistics. Kalau saya pecah lagi linguistics biar lebih fokus. Ini kalau di linguistics kita nanti akan bicara tentang podcast production sama audience identification, dengan mengidentifikasi audiens sebuah media, entah itu YouTube, entah itu blog, dengan mengenali elemen-elemen linguistik yang ada di sana. Dan identifikasi audiens ini sangat penting untuk mengetahui siapa yang kita sasar atau siapa yang disasar oleh media tersebut, dan bagaimana akhirnya cara yang baik untuk bisa merebut hati gitu ya, merebut hati audiens tersebut. Ini di wilayah linguistics. Baik, oh ya saya perkenalkan dulu ya, ini Bu Lilis, dosen senior kita di prodi sastra Inggris yang mengajar mata kuliah di bidang sastra. Dan ini Pak Onu, beliau ngajar mata kuliah di bidang linguistics dan cross cultural understanding selanjutnya. Terus yang ketiga adalah wilayah language teaching. Language teaching ini sesuatu yang akan terus menjadi bagian dari prodi sastra Inggris dimanapun prodi ini berada, karena memang kita tinggal di tempat di mana banyak orang tidak bisa berbicara bahasa Inggris dan kita memiliki kemampuan.
sangat mungkin terjadi tetangga, kawan, atau mungkin potensial klien menghubungi mahasiswa sastra Inggris untuk minta diajar bahasa Inggris, dan itu tidak bisa dipungkiri. Karenanya pembelajaran bahasa itu masih akan tetap ada di dalam prodi bahasa Inggris dan akan semakin menggairahkan bila saya bilang begitu, karena banyak wilayah pembelajaran yang dulu tidak pernah terpikirkan yang sekarang muncul. Misalnya penyiapan teaching media yang bersifat digital, terus online learning, dan teaching English for young learners. Belum lagi wilayah-wilayah yang banyak dieksplorasi saat ini, misalnya game development, game yang untuk pengajaran itu. Hal-hal tersebut dulu tidak pernah terpikir. Siapa yang akan mengira kalau game itu akan dijadikan bahan mengajar orang? Tapi sekarang setelah mengetahui bagaimana computer games itu begitu populer dan membuat banyak orang tertarik, akhirnya itu juga yang diambil untuk mengajarkan. Dan kita akan terus berkembang ke arah sana. Kalau kawan-kawan menyempatkan diri lihat YouTube-nya salah satu dosen senior kita, Prof. Patris ini, yang memegang rumpun mata kuliah pembelajaran, kita akan temukan bagaimana beliau ini sudah mulai menggali game dengan mewawancarai paling tidak saat ini 2 orang yang punya kemampuan yang gemar game. Dan wah, jangan kaget kalau misalnya suatu saat ada pembelajaran dari game dari Prof. Patris ini. Kan kita lihat beliau sudah tersenyum di sana. Baik, dan wilayah terakhir adalah translation. Di rumpun translation ini kita akan banyak menggali seperti sebelumnya dan akan menambahkan lagi penerjemahan-penerjemahan, misalnya subtitling untuk film atau lagu atau untuk elemen multimedia, dan literary translation ini sesuatu yang sudah dilakukan, dan comics translation menerjemahkan untuk komik yang tentu saja membutuhkan pendekatan berbeda dengan menerjemahkan untuk teks hukum misalnya, dan transcreation atau copywriting. Jadi ini wilayah yang sangat menyenangkan karena di satu sisi membutuhkan kemampuan kita untuk menerjemahkan dan memahami teks, tapi di sisi lain membutuhkan kemampuan kita untuk berkreasi. Di transcreation ini biasanya kita menerjemahkan naskah-naskah kopi atau naskah-naskah iklan dari misalnya dari Singapura untuk audiens Indonesia. Di situ kita tidak bisa begitu saja menerjemahkan, kan? Kita butuh memahami kultur kita seperti apa. Kalau kita terjemahkan persis seperti aslinya, mungkin tidak akan menyentuh hati orang. Dan itulah yang diajarkan di elemen copywriting atau transcreation ini. Baik, untuk translation secara umum kita juga mulai menggunakan CAT tools. Dalam waktu dekat ini pengajaran CAT tools, Computer Assisted Translation, jadi alat-alat untuk menerjemahkan yang menggunakan komputer dan algoritma, sehingga hal-hal yang misalnya sudah kita terjemahkan tapi baru dan kita lupa bisa kita panggil lagi, dari istilahnya translation memory itu. Itu sesuatu yang menggairahkan sekali saat ini di tengah-tengah zaman yang kita dikepung oleh Google Translate dan Microsoft Translator sana sini ya. Tapi kita percaya masih kemampuan menerjemahkan manusia paling tidak saat ini akan masih sangat unggul, dan dengan dibantu perangkat-perangkat seperti CAT tools tadi, keunggulan itu akan lebih tampak. Jadi ini wilayah-wilayah digital kreatif dan rekreatif yang akan kita fokuskan lebih dalam lagi, yang saat ini kita sistematikkan sehingga semuanya mengarah ke satu wilayah ini. Meskipun untuk teori-teorinya tetap saja kita tidak bisa melepaskan diri dari teori-teori sastra, teori-teori pembelajaran, dan lain sebagainya. Baik, ini beberapa dosen lain yang fotonya belum tampak di sana. Itu ada saya di sana, ada Pak Dan dan Bu Maria. Bu Maria mengajarkan mata kuliah English for Natural Sciences. Pak Dan, Pak Dekan kita. Dan terima kasih Pak Dan telah memfasilitasi Prodi Sastra Inggris untuk acara ini.
Dan itu saya. Baik, kita lanjut ke wilayah Tourism and Entrepreneurship for Language Students. Nah, perwujudan digital kreatif dan rekreatif di bidang tourism dan entrepreneurship ini nantinya adalah tentu tour guiding masih akan tetap jadi wilayah yang penting di sana, tapi ada elemen tambahannya misalnya travel writing atau travel blogging yang mendukung kemampuan kita untuk istilahnya menawarkan, bukan menjual ya, menawarkan tempat-tempat wisata kita atau memberi penilaian atas tempat-tempat wisata kita. Untuk copywriting and advertising ini masuk ke wilayah entrepreneurship for language students. Terus ada digital creative production yang bisa masuk ke wisata maupun entrepreneurship. Dan project development, ini yang biasanya digarap di mata kuliah project kewirausahaan itu. Dan di sini nanti aspek kreatif, digital, dan rekreatifnya akan lebih kita tambahkan lagi. Tambah sedikit lagi ya waktunya ya. Dan bagaimana kita menjalankan itu semua? Kan kesannya ada, itu kan hal-hal yang sifatnya prodi DKV atau TI atau manajemen. Bagaimana kita menjalankan hal yang seperti itu? Ya tentu saja kita perlu berkolaborasi di sini. Untuk mata kuliah yang sifatnya atau penugasan-penugasan yang sifatnya konten bahasa, itu yang kita fokuskan lebih dalam. Tapi kalau mengembangkan sampai menjadi film misalnya, itu akan membutuhkan kerja yang sangat berat buat prodi sastra Inggris sendiri. Bukan tidak bisa, saat ini generasi baru ini kan sangat luwes dalam hal yang bersifat digital. Tapi untuk lebih memaksimalkan itu, kita akan berkolaborasi misalnya dengan prodi desain komunikasi visual, atau dan yang satunya lagi adalah International Business Management. Untuk prodi DKV kita saat ini berkolaborasi dengan penerjemahan bahan-bahan multimedia, dan juga pada akhirnya nanti kita akan berbicara tentang membuat film pendek bersama prodi DKV. Dari tadi saya sebutkan ada script writing buat kita, itu nantinya dikembangkan di prodi desain komunikasi visual. Dan selanjutnya ada International Business Management, prodi manajemen. Kita berkolaborasi dengan prodi manajemen ini, misalnya yang akan terjadi di semester depan ini adalah ada mata kuliah Business Communication yang akan bisa diambil oleh mahasiswa sastra Inggris untuk memperkuat kemampuan kita dalam berkomunikasi di wilayah bisnis. Jadi mahasiswa yang di konsentrasi Entrepreneurship for Language Students, mereka nanti akan juga ikut mengambil bagian-bagian ini. Nah, ini saya berikan contoh saja internship-nya yang kita jalankan yang mengarah ke sana. Jadi ini secara resmi baru kita launching sekarang, tapi upayanya ke sana sudah kita siapkan dan bisa dibilang infrastrukturnya sudah siap gitu. Dan saat ini yang sudah berjalan adalah ini kawan-kawan kita dari angkatan 2017 yang ikut internship di Museum Panji. Museum Panji ini satu museum swasta ya di Tumpang, wilayah Malang. Koleksinya tapi kelas nasional. Bahkan ada beberapa koleksi yang internasional begitu. Dan ini beberapa mahasiswa kita yang saat ini internship di sana, tapi internshipnya secara daring. Yang mereka lakukan adalah membuat konten untuk virtual museum Panji. Jadi exhibit mereka, bahan-bahan pamer mereka itu dibuatkan deskripsi oleh mahasiswa-mahasiswa kita, dan kalau sudah disetujui deskripsi-deskripsi itu, akhirnya nanti akan dilanjutkan menjadi MP3. Sehingga di virtual museumnya, kalau kita klik suatu gambar topeng, misalnya topeng Sekartaji begitu, kita akan mendengarkan MP3 deskripsi dari mahasiswa kita dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi pada saat ini mereka sudah menyelesaikan deskripsinya, dan diharapkan setelah 2 bulan nanti MP3-nya juga selesai. Ini baru berjalan 2 minggu saat ini, jadi deskripsinya sudah selesai semua, dan selanjutnya akan masuk ke wilayah MP3-nya. Dan ini webtoon karya mahasiswa desain komunikasi visual Sekartaji tentang cerita Panji. Dan
ini saat ini sedang diterjemahkan oleh 2 mahasiswa kita, mahasiswa sastra Inggris yang PKL bersama ini prodi Desain Komunikasi Visual ini. Tujuannya adalah di satu sisi kita memberi kesempatan mahasiswa kita untuk membangun portofolio mereka sebagai penerjemah, dan di sisi lain kolaborasinya adalah prodi DKV juga akhirnya memiliki karya yang berbahasa Inggris dan bisa disampaikan keluar. Dan kalau sampai keluar, akhirnya nanti juga kita tahu penerjemahnya ditulis di sana, namanya misalnya Enrico, Prodi Sastra Inggris Universitas Majung, begitu. Dan selain komik ini juga ada beberapa dokumenter yang sedang mereka terjemahkan ini. Baik, kalau ingin lebih jauh, silahkan datang ke Instagram kita ini, inggris.umc, English Letters, Read the World, Express Yourself and Actualize Your Potential, dan YouTube kita yang megah dan bahagia ini. Silahkan dikunjungi di sana, di English UMC. Baik, selanjutnya saya serahkan lagi ke Amy. Terima kasih, Amy.